Om Swastiastu. Untuk kali ini saya kembali mereview dua jurnal itu berkaitan dengan rekayasa genetika. Nah, sebelum itu kembali lagi saya perkenalkan diri. Jadi identitas mahasiswa itu saya Inyoman Madusudana dengan NIM 20230710001 jurusan S2 Pendidikan IPA Undiksa Denpasar. Nah, ada dua jurnal yang akan saya review kali ini. Yang pertama itu meningkatkan produksi biopigmen mikroalga melalui rekayasa metabolik dan genetik. Kemudian, jurnal yang kedua yang akan saya review berkaitan dengan rekayasa jamur berfilamen untuk konversi lignoselulosa yang efisien untuk kemajuan dan prospek terkini. Nah, untuk yang pertama, ini tentang mikroalga. Saya sudah buatkan sebuah mind map yang tujuannya untuk mempermudah dalam mengkaji jurnal yang saya review. Itu pembahasannya berkaitan dengan apa yang Anda ketahui tentang mikroalga. Kita bedah dulu. Kemudian potensi apa saja yang bisa dimanfaatkan dari mikroalga. Kemudian bagaimana mekanisme produksi dan pemanfaatan mikroalga. Dilanjutkan dengan bagaimana proses rekayasa genetik mikroalga sehingga bisa dimanfaatkan menjadi biofuel atau biopigmen ini ya yang dimanfaatkan dalam industri. Nah, untuk yang pertama, mari kita lihat skema berikut. Ya. Jadi mikroalga secara definisi termasuk dalam mikroorganisme yang mencakup cyanobacteria dan mikroorganisme fotosintetik eukariotik. Ya. Nah, mikroalga ini sesungguhnya bisa dimanfaatkan karena mikroalga ini menghasilkan sebuah pigmen. Nah, pigmen inilah yang dimanfaatkan mungkin di bidang industri, ya, tekstil, industri makanan, kosmetik, pengobatan, nah, termasuk di bidang farmasi. Nah, maka dari itu mikroalga ini sangat dimanfaatkan untuk saat ini sebagai sumber daya yang dimanfaatkan di masa depan. Nah, ada 3 aspek yang kita akan kaji dan sudah tadi dilihat di bagian mind map ya. Bagaimana proses penghasilan pigmen mikroalga ini sehingga bisa dimanfaatkan. Kemudian metabolisme dan rekayasa genetika. Dan terakhir itu proses menghasilkan biopigmen dengan beberapa variabel yang dikontrol. Nah, sedikit saya bercerita bahwa mikroorganisme ini, si mikroalga ini, itu saat ini sangat tren untuk dimanfaatkan perkembangannya, terutama menghasilkan biopigmen. Apa saja itu? Mari kita lihat proses penghasilan pigmen dan pemanfaatannya pada gambar 1. Nah, saya coba untuk menjelaskan yang ada pada jurnal itu bagaimana penghasilan mikroalga pigmen mikroalga ini ya. Mikroalga ini itu menghasilkan pigmen yang kita kenal sebagai klorofil. Itu berwarna hijau ya pigmennya, kemudian karotenoid, beta karoten yang biasanya kita ketahui dari wortel warna itu ya. Kemudian picobiliprotein. Nah, untuk menghasilkan 3 pigmen ini itu ada 3 variabel yang dikontrol di sini untuk bisa mempercepat produksi. Untuk apa? Pemenuhan kebutuhan industri. Jadi, yang pertama itu increase pigment production through light stress.
Jadi di sini ada pengaruh intensitas cahaya. Kemudian juga di sini ada pengaruh nutrisi, ya, increase pigment production dengan pengaruh nutrisi, dan kemudian ada pengaruh kadar garam. Nah, tiga variabel ini itu diuji cobakan untuk bisa mempercepat produksi pigmen dari mikroalga. Kemudian dimanfaatkan di mana? Nah, bisa kita cek di sini benefitnya untuk human, manusia itu untuk meningkatkan sistem imun. Nah, di sini ya. Kemudian ada di bidang farmasi, pigmen-pigmen yang berhasil dihasilkan oleh mikroalga itu dia digunakan sebagai antioksidan, kemudian anti kanker, cancer di sini ya, kemudian anti obesitas. Nah, dan yang terakhir di sini dalam industri sudah dipastikan itu pewarna makanan ya, kemudian juga digunakan dalam pabrik tekstil untuk mungkin baju atau pakaian gitu. Kemudian di dunia seni, lukis, seperti itu ya. Nah, kira-kira bisa saya sampaikan yang sudah saya baca begitu. Kemudian lanjut. Nah, proses bagaimana sekarang berpikir di dalam jurnal itu berpikir bagaimana untuk mempercepat produksi pigmen itu dari mikroalga. Itu digunakan metode rekayasa genetik dengan transkrip gen. Jadi di sini ada sel mikroalga, kemudian dalam sel itu disisipkan gen-gen unggul, mungkin penghasil pigmen lain seperti warna-warna lain itu disisipkan di mikroalga, gen mikroalganya, sehingga pada saat produksi itu dia akan muncul pigmen yang kita inginkan. Nah, pigmen tersebut inilah yang akan diproduksi secara massal atau dengan jumlah besar, ya. Kemudian, nah ini prosesnya. Jadi ini ada mikroalga di bawah ini under normal condition ya. Jadi dipengaruhi oleh beberapa variabel, cahaya, nutrisi, sama kadar garam. Variabel ini dikontrol untuk bisa si mikroalga ini memproses pigmen lebih cepat. Nah, di sini tujuannya untuk apa? Bisa menghasilkan astaxanthin sama beta karoten. Karena kebutuhan dua ini tuh dalam industri sangat dibutuhkan. Bagaimana bisa menghasilkan pigmen beta karoten dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat. Nah, mikroalga inilah sebagai potensi yang bisa dimanfaatkan. Di sini digunakan sinar UV, perbantuan sinar UV, dan hasilnya di sini yang warna merah ini ya, itu sudah menghasilkan mikroalga yang sudah disisipkan dengan pengaruh-pengaruh cahaya, nutrisi, sama kadar garam. Nah, bisa kita tarik kesimpulan dari review yang saya jurnal, mikroalga dinilai sebagai calon potensial untuk dikembangkan sebagai pabrik sel karena memiliki peran penting dalam kelestarian lingkungan. Ini juga digunakan untuk menghasilkan biopigmen. Nah, biopigmen inilah yang kita manfaatkan saat ini ya. Beta karoten, kemudian klorofil, itu dalam kehidupan kita sehari-hari dalam jumlah banyak karena kebutuhan industri juga banyak begitu ya. Nah, pendekatan rekayasa metabolik dan genetik ini dianggap sebagai alat yang berguna untuk memproduksi pigmen ya dari mikroalga itu sendiri. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari review jurnal yang pertama. Kemudian untuk review jurnal yang kedua masih berkaitan dengan rekayasa genetik ya.
itu ada rekayasa jamur berfilamen untuk konversi lignoselulosa yang efisien ya untuk kemajuan dan prospek terkini. Nah, saya buatkan mind map kembali dan bisa diperhatikan. Kita ketahui dulu. Jadi saya jelaskan sedikit mind map ini. Dasar pemikirannya bahwa saat ini kita tuh sangat membutuhkan bahan bakar, tetapi ramah lingkungan. Karena jumlah bahan bakar saat ini kan kita tidak mungkin secara terus-menerus menggunakan minyak bumi gitu ya untuk yang diolah karena kita tidak akan tahu sampai kapan itu masih ada. Sehingga para ilmuwan itu berpikir bagaimana bisa menghasilkan bahan bakar yang kita mulai beralih secara pelan-pelan gitu ya, yang ramah lingkungan. Nah, melalui jamur ini ya, itu di dalam jurnal ini saya lihat enzim lignoselulosa ini, nah ini merupakan enzim yang bisa didapat dari tanaman sesungguhnya ataupun limbah organik. Itu poinnya ya. Nah, sekarang pemikirannya bagaimana enzim ini bisa dimanfaatkan secara optimal untuk memproduksi bioetanol atau nanti bisa menjadi biofuel, bahan bakar ramah lingkungan ya. Nah, dalam proses tersebut nanti jamur berfilamen ini bisa ditranskripsikan gen yang bisa menghasilkan enzim lignoselulosa ini. Ya, bagaimana prosesnya? Mari kita cek dari skema berikut. Kita mulai dari enzim lignoselulosa. Nah, enzim ini sebagai sumber daya organik. Nah, sumber daya ini bisa kita dapatkan seperti tadi saya bilang melalui limbah organik ataupun dari tanaman. Nah, lignoselulosa merupakan bahan utama produksi bioetanol untuk jangka panjang. Nah, enzim yang berperan dalam ini mendegradasi lignoselulosa menjadi selulotik, hemiselulotik, dan lignolitik. Nah, ada 3 aspek yang kita akan bahas kali ini. Itu pendekatan populer untuk mengubah lignoselulosa ini ya. Kemudian alat manipulasi genetik yang seperti apa, yang efisien. Kemudian perspektif masa depan itu terkait dengan penggunaan enzim lignoselulosa dalam bahan bakar ini bagaimana. Mari kita cek untuk yang pertama ya. Pada gambar 1 ada pendekatan populer untuk mengubah lignoselulosa. Nah, jadi saya coba untuk menjelaskan bagaimana proses ini gitu ya. Jadi enzim lignoselulosa ini itu bisa didapatkan dari limbah organik atau tidak dari tanaman. Diberikan pre-treatment ya, perlakuan awal. Nah, dalam perlakuan awal itu di sini ada tertulis engineering. Nah, di dalam fungsi rekayasa genetiknya mentranskripsikan dari gen enzim lignoselulotik ini ke jamur berfilamen. Tujuannya apa? Jadi semakin banyak kita bisa menghasilkan enzim, maka produksi bahan bakar bioetanol ini semakin banyak juga kita bisa manfaatkan. Nah, jadi setelah produksi enzim ini dari proses treatment tadi ya, maka ada variabel yang dikontrol di sana seperti temperatur, kemudian lainnya ya, sampai menghasilkan fermentasi gula. Nah, glukosa di sini ya, fermentation of sugar. Dalam fermentasi ini, itu produk yang dihasilkan adalah alkohol. Nah, terus sampai sini fermentasi itu sudah bisa kita nanti berpikir bahwa oh, ternyata enzim lignoselulosa ini bisa dimanfaatkan sebagai penghasil alkohol. Nah,
minimal alkohol ya, kemudian bisa dikembangkan lagi menjadi biofuel, bahan bakar organik ya, dari proses kimia nanti ada tambahannya. Nah, kita berpikirnya bahwa bagaimana kita bisa menghasilkan enzim legnoselulosa dengan cepat dan banyak. Nah, enzim legnoselulosa ini itu dititipkan gen ini pada jamur berfilamen. Ya, sehingga prosesnya akan bisa semakin cepat karena jamur ini kan berkembang jauh lebih cepat dengan durasi yang sangat singkat, sehingga bisa mengakses atau mengambil enzim legnoselulosa ini untuk dimanfaatkan menjadi bioetanol. Ya. Nah, kemudian ini dulu, kembali dulu. Nah, terus bagaimana alat manipulasi genetik yang efisien itu? Dalam jurnal saya baca menggunakan metode transformasi DNA dan transkripsi gen. Nah, jadi menyisipkan gen enzim legnoselulosa ini pada jamur berfilamen. Jadi dititipkan itu kemudian melalui rekayasa genetik ya. Jadi sel enzim itu dititipkan pada jamur, tujuannya agar bisa jamur itu secara singkat, durasi waktu yang singkat menghasilkan gen yang cukup banyak begitu. Kemudian dalam perspektif masa depan itu dalam jurnal saya lihat bahwa akan dimanfaatkan dua teknik itu gen multiplex dan stunning ekspresi gen untuk bisa lebih banyak menghasilkan enzim legnoselulosa untuk produksi bahan bakar biofuel ini. Nah, jadi dari ini ya, review jurnal ini saya membuka wawasan kita bahwa ternyata dengan rekayasa genetika kita bisa memanfaatkan mikroorganisme termasuk kepada jamur untuk mengembangkan bahan bakar dan sumber energi yang kita manfaatkan saat ini. Ya, kemudian dari kesimpulan, rekayasa metabolik dan dari beberapa jamur untuk bisa menghasilkan enzim legnoselulosa ini sebagai upaya yang berpotensi menghasilkan bahan bakar kimia, kemudian bioetanol dengan jumlah besar sesuai dengan kebutuhan sumber energi manusia masa mendatang. Oke. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan review dua jurnal tentang rekayasa genetika sebagai pemenuhan tugas IPA masa depan, mata kuliah IPA masa depan. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi.